melayanimu selamanya. Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah dikatakan kitab suci, katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Ini adalah roh mengalir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus Adonai Yesus Hamas. Nah, kami mengizinkan Roh Kudus semua menjamah kami, mengurapi bertata di dalam rumahmu ini, di dalam ruang hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, pertama kali bersama dengan kita di sini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayatnya ke 53. Saya membaca kepada kita di dalam Alkitab Indonesia Literal, demikian firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta melakukannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Adonai Yesus Hamasya, kita belajar tentang pengajaran Yesus pada hari raya Pondok Daun. Perhatikan ini, Yesus hadir dalam perayaan Pondok Daun di Bait Suci. Dan di sana ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tokoh-tokoh agama Yahudi yang menguasai Taurat dan kitab para nabi. Lalu dalam hiruk-pikuk perayaan itu, di dalam keadaan mereka merayakan hari raya Pondok Daun ini, kadang-kadang hari raya Pondok Daun ini nggak cuma sekali, tapi bahkan 1 minggu secara berturut-turut selama 7 hari mereka merayakan hari raya Pondok Daun ini. Kita ingat nanti pernikahan di Kana, ya, di mana Yesus pertama kali membuat mujizat. Dalam hiruk pikuk dan dalam keramaian itu, Yesus Adonai Yesus Hamasya datang, lalu kemudian berkhotbah, berdiri di Bait Suci dan mengajarkan tentang kebenaran firman Yahweh, firman Tuhan. Dan pengajarannya itu menyetak seluruh para tokoh, para ahli Taurat, orang-orang yang selama ini menganggap diri mereka adalah tokoh dan hebat. Saudara-saudara, dalam puncak perayaan Pondok Daun ini, Yesus mengatakan kalimat ayat firman Tuhan. Lihat itu. Dan pada hari terakhir, berarti ini hari terakhir, ini merupakan puncak dari perayaan Pondok Daun itu. Tentu ini adalah suatu puncak perayaan di mana orang-orang seluruh Israel, seluruh masyarakat berkumpul dan mereka merayakan itu dalam Bait Suci. Lalu Yesus berdiri dan berkata kalimat ini. Dan pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu, megah luar biasa, Yesus berdiri dan berseru sambil berkata, jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Bayangkan itu. Ada ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang diajarkan oleh Yesus juga di bukit. Pengajaran Yesus di bukit, khotbah di bukit. Dalam Matius pasal 5, khotbah Yesus itu di bukit ada 3 pasal, sangat dalam.
Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Jika seseorang haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Maka Yesus mengatakan di dalam Matius pasal itu, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya pada kita pada saat ini, apakah kita hanya mencari kebutuhan saja jasmani? Kita merasa haus jasmani. Nah, semua orang itu mencari, semua orang membutuhkan hal tersebut. Makanan, minuman, pakaian, segala macam itu dibutuhkan. Tapi ketahuilah bahwa segala yang kita butuhkan sekarang ini, yang kita butuhkan makanan, minuman secara jasmani, itu hanya sementara, hanya selama kita berada di dunia ini. Bahkan kadang-kadang apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari sekarang ini tidak habis sampai kita nanti mati. Dan setelah kita meninggal dunia, tinggalkan dunia ini, kita pun tidak akan membawa sisa dari apa yang kita miliki. Ingat, pada waktu kita lahir, kita nggak membawa apapun. Makanya ada satu pujian, ketika kita datang dalam dunia, tidak membawa apapun. Ayub mengatakan, waktu aku lahir tidak membawa apa-apa, aku kembali kepadanya tidak juga membawa apapun. Nah, kalau begitu, apa yang diajarkan oleh Adonai Yesua ini kepada kita pada saat ini? Dia mengajarkan tentang haus dan lapar makanan rohani kita, yaitu dia katakan, aku adalah roti hidup. Dia mengajar kepada kita satu kebenaran, membolak balik pola pikir dunia. Dan perkataan ini mengguncangkan hati para tokoh, mengguncangkan hati para ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Saduki. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dihimpit oleh kepentingan dunia ini, kita dihimpit oleh kebutuhan dunia ini, dan akibatnya kita lupa bahwa ada hidup yang kekal, ada tempat yang kekal, dan di dunia ini ada akhir hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara itu mulai dari 0 tahun sampai 70 sampai 80 tahun, kata firman. Dan itu terbukti. Setiap perkataan firman selalu terbukti. Mau orang percaya tidak percaya, 80 tahun, kadang-kadang lebih sampai 90 tahun pasti mati. Bahkan orang-orang kalau sudah 80 tahun sudah nggak punya kekuatan, sudah nggak punya daya lagi, sudah merengek di tempat tidur, sudah sakit-sakitan, dia minta, Tuhan tolonglah, ambillah saya, lepaskanlah saya dari penderitaan ini. Dan kematian di dalam Tuhan adalah awal dari awal yang tidak ada akhirnya. Dia katakan, siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah dikatakan kitab suci, katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Ini adalah roh mengalir di dalam hidup kita. Bagaimana? Kita tahu pertama kali bahwa kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus jika kita menjawab dan mengatakan ya dan amin, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Ketahuilah, engkau sudah diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Dan orang yang diurapi oleh Roh Kudus senantiasa akan membawa damai sejahtera. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus mengalir air-air hidup di dalam hidupnya, dan hidupnya menjadi bersih. Tidak ada lagi keruh, tidak ada lagi penyembah berhala,
Tidak ada lagi penyembahan kepada roh-roh kuasa-kuasa gelap, kekuasa gaib, kekuatan apapun tidak lagi dipercayai. Hanya Roh Kuduslah yang memimpin, mengurapi, menyertai, memberikan kuasa, memberikan kekuatan, dan memberikan kepada kita hikmat untuk tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Jadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus punya kekuatan yang dahsyat. Ini bukan kekuatan supranatural, tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Kenapa? Lebih hebat kekuatannya, lebih dahsyat, karena dia menguasai alam semesta. Di dalam genggamannya lah alam semesta ini, dan alam semesta ini dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Ayat 39 dikatakan, dan dia mengatakan hal itu mengenai roh yang orang-orang percaya kepadanya akan segera menerimanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum tampil, sebab Yesus belum dimuliakan. Artinya apa? Yesus belum mengutus Roh Kudusnya turun ke dalam dunia. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah Roh. Amin. Yesus lahir oleh kuasa Roh Kudus. Maka sebagai yang lahir daripada Roh, karena dia adalah firman yang hidup, dia yang menguasai alam semesta. Jadi bagaimana itu Pak Pendeta kalau begitu cuma di Yerusalem ada Yesus pada saat itu? Berarti tidak ada di dunia manapun. Ingat, Yesus adalah Roh. Artinya apa? Dia menguasai alam semesta. Walau secara fisik dia ada di Yerusalem, dia ada di Galilea, hanya satu tempat, tetapi sesungguhnya matanya tidak ada yang tertutup bagi dia di dunia. Seandainya pada waktu itu, pada zaman Yesus, cuma di Yerusalem dia ada, lalu kita ada pada saat itu, dia pun melihat kita. Sekarang ini pun Yesus sedang mendengarkan dan melihat kita untuk beribadah kepadanya. Jadi itu ibadah-ibadah yang sejati, itu adalah ibadah yang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuma ibadah tradisi. Hadir, yang penting hadir di gereja, memuji Tuhan, kelihatan bahwa saya sudah ibadah hari ini. Tidak. Rasakan kebenaran firman Tuhan, rasakan kuasa Tuhan dalam hidup, lalu bawa itu, dan jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Masa depanmu ada di dalam Dia. Jangan khawatir, hai anak-anak muda. Dia katakan apa? Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum air hidup. Ini adalah penggenapan dari Mazmur 107 ayat 3 sampai 9. Ini penggenapannya. Yang di atas ini. Saya baca kepada kita. Mazmur 107 ayat 3 sampai 9. Adapun dia telah menghimpunkan mereka dari berbagai negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka telah mengembara di padang belantara, di jalan padang pasir. Mereka tidak menemukan kota kediaman. Mereka lapar juga dahaga. Jiwa mereka menjadi letih dalam dirinya. Lalu mereka berseru kepada Yahweh dalam kesusahan mereka. Dia melepaskan mereka dari kesesakannya, dan dia membimbing mereka di jalan yang benar menuju kota kediaman. Ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Yahweh atas kasih setianya dan keajaiban-keajaibannya kepada anak-anak manusia. Sebab dia memuaskan jiwa yang haus, dan dia menyenangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau kita merasa merana, merasa susah, merasa haus, merasa lapar, datang kepada Yesus. Karena dia adalah Yahweh yang telah menjadi manusia. Dia adalah Yahweh, dia adalah firman Yahweh, dia adalah dabar Yahweh yang sering saya jelaskan. Firman yang telah menjadi manusia, dan dia memberikan dirinya untuk kita supaya kita menjadi kenyang. Karena dia mengatakan, aku adalah air hidup, aku adalah roti hidup. Dikatakan di sini, mereka bersyukur kepadanya. Nah, kalau kita sudah menemukan Sang Juru Selamat, penebus kita, Juru Selamat kita, kalau kita sudah menemukan,
orang-orang yang menemukannya itu akan keluar di dalam dirinya secara otomatis, secara spontan, akan keluar di dalam dirinya ucapan syukur, tidak dibuat-buat. Di dalam Yohanes pasal 6 lanjutannya katakan ayat 35, dan Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar, dan siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus." Dua. Tidak akan haus, tidak akan lapar. Bagaimana itu Pak Pendeta? Masa enggak haus, masa enggak lapar lagi? Kalau kita pakai secara logika manusia, enggak masuk akal. Kalau kita pakai dengan kekuatan manusia, kita enggak ngerti. Kalau kita pakai dengan ilmu manusia, kita enggak paham. Ada anak sini bertanya begini, "Pak Pendeta, kenapa orang-orang kenapa agama mengajarkan pengetahuan sementara orang-orang pintar menolak firman Tuhan?" Saya jelaskan, di dalam Kejadian pasal 1 dijelaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta, dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan apa? Takut akan Yahweh, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina didikan dan hikmat. Jadi sekalipun menurut dia orang-orang dunia ini adalah pintar, tapi di pandangan Tuhan bodoh. Jadi haus dimasukkan di sini adalah haus akan kebenaran. Kalau sudah menemukan kebenaran, tidak akan haus kebenaran itu. Dan dia akan menikmati. Kenapa? Dia penuh gizi secara rohani. Makanya lihat orang-orang yang sungguh melayani Tuhan, yang sungguh setia kepada Tuhan, tidak terlalu peduli dia, enggak dia mengutamakan lagi kebutuhan-kebutuhan tadi, makanan, minuman, pakaian, rumah, segala macam yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di dunia ini, kendaraan segala macam. Nggak peduli dia nggak utamakan itu dijadikan menjadi tambahan. Makanya firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi rumah, makanan, minuman jasmani, pakaian, kendaraan, mobil, motor, segala macam, harta benda, perhiasan, apapun itu, HP, laptop, segala macam alat-alat elektronik yang mewah itu adalah hanya tambahan. Yang utama adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan semua yang ada di dalam dunia ini, orang-orang percaya kembali kepada Dia di sorga, dan orang-orang yang tidak percaya dihukum, pasti dihukum. Orang yang tidak percaya firman Tuhan jamin. Hanya dua Alkitab, pengajaran Alkitab, seluruh kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, hanya dua. Yang percaya diselamatkan, diberikan hidup yang kekal. Yang tidak percaya dihukum. Tidak ada yang di tengah-tengah. Belas kasihan Tuhan itu adalah Dia datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya untuk orang-orang berdosa. Dia mau disalibkan di atas kayu salib, menumpahkan darahnya supaya orang yang mendengarkan mau menerimanya, dibasuhnya, dibersihkannya, orang ini diselamatkan, diberikan hidup yang kekal. Itu adalah keadilan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau percaya juga Tuhan itu adil. Yesus itu adil, Yesus itu adil. Dia hukum. Kalau enggak dihukum, Tuhan enggak adil. Bagaimana itu Bapak Pendeta? Ke seluruh kehidupannya baik-baik. Saya melihat dia, Pak Pendeta, teman saya, tetangga saya, dia baik. Semua perilakunya enggak pernah lihat mencuri, tidak pernah melihat memfitnah orang, tidak memperkuncang, pokoknya baik. Firman Tuhan katakan apa?
Seluruh kebaikan manusia seperti kuburan, seperti tulang belulang yang ada di dalam kuburan. Hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Itu kelihatannya, tapi Tuhan melihat kebaikan kita itu. Maka orang masuk surga bukan karena kebaikannya, tapi oleh karena anugerah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, orang yang sudah menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang sudah menerima pengampunan, sekaligus dia secara otomatis akan berbuat baik. Ada amin? Jadi beda. Berbuat baik untuk selamat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah selamat berbuat baik. Amin? Itu beda. Jadi sudah selamat dulu baru berbuat baik. Makanya banyak orang ya, aduh lah Pak Pendeta, belum waktunya saya ke gereja. Belumlah waktunya saya beribadah. Kenapa? Aku masih orang berdosa. Aku masih berbuat hal yang gak benar. Loh, pertanyaannya bagaimana engkau bisa berbuat benar? Bagaimana engkau bisa berbuat baik kalau engkau tidak datang kepada Tuhan? Bagaimana engkau sadar bahwa apa yang engkau lakukan itu adalah dosa kalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan? Saya bersyukur dengan kesaksian Bapak sangat dahsyat bagi saya, menggetarkan jiwa dan roh saya. Itu luar biasa Pak, kesaksian itu. Pak Pendeta sudah cukup dunia ini. Segala kemegahan dunia ini sudah tahu. Tapi di dalam Tuhan aku. Makanya ketika doa itu dibilang melihat salib yang kuning. Tahu enggak itu? Itu mahkota. Mahkota kehidupan. Pada saat kita membersih, pada saat kita bersih, minum air yang bening, minum air yang jernih, makan makanan rohani yang jernih, yaitu firman, maka kita berikan mahkota, upah. Ada amin? Ketika Yesus berbicara di dalam bait suci pada waktu hari raya Pondok Daun ini, tersentak semua hati orang-orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi itu. Dia mengubah mindset, dia mengubah pola pikir mereka. Dia menceritakan kebenaran demi kebenaran, bahwa kebenaran yang sejati ada di dalam dirinya. Dan itulah yang membuat orang-orang Yahudi itu mau merajam dia. Mari kita lihat itu, ayat-ayat itu. Barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ayat 38 dikatakan di sini. Kenapa? Di dalam Yeremia sudah ada nubuatan ini. Di dalam Yeremia dikatakan, ya Yahweh pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan engkau akan mendapat malu. Jadi nanti orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Yahweh akan mendapat malu. Semua orang yang menyimpang darimu akan tertulis di dalam debu. Di dalam debu, coba bayangkan. Coba Bapak Ibu nanti pulang gereja pergi, tapi jangan masuk ke dalam sungai, dalam apa namanya ya, ke dalam laut. Di pasir tulis nama. Tunggu kira-kira 1 jam, pasti hilang. Jadi maksudnya, namamu akan tertulis dalam debu. Kalau dalam debu pasti hilang. Gak ada artinya. Karena mereka telah meninggalkan Yahweh, pacaran air kehidupan. Maka dikatakan, sembuhkanlah aku ya Yahweh, maka aku akan sembuh. Jadi kalau Tuhan menyembuhkan kita, maka kita akan sembuh. Maka aku akan selamat. Jadi bukan cuma sembuh saja, tetapi selamat. Bukan sembuh saja, tapi selamat. Karena engkau adalah siapa? Karena engkau adalah pujianku. Jadi kalau kita udah sembuh, segala tadi kebutuhan kita udah sembuh, selamat, maka yang ada dalam hidup kita adalah pujian. Itu yang saya katakan dari awal tadi. Jangan engkau berbuat baik supaya selamat, tapi selamat untuk berbuat baik
Sehingga ada ucapan syukur melalui pujian. Ada amin. Ini pengajaran saudara-saudara. Ayat 39, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh Kudus. Ini yang disebut dengan lahir baru. Orang lahir baru itu menerima Roh Kudus. Nah, sekarang setelah Yesus mengajarkan itu, terjadi perubahan yang kedua. Terjadi perubahan pola pikir orang banyak terhadap pengajaran Yesus. Ini terjadi pertentangan jadinya. Yang pertama, saya secara singkat menjelaskan. Ayat 40 sampai 41. Dia ini adalah benar-benar seorang nabi. Jadi ada di antara orang banyak ini mengatakan Yesus dia benar-benar seorang nabi. Ya, memang dia benar nabi. Kemudian dia adalah Mesias. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Itu Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Engkau adalah penyelamat, engkau adalah juru selamat, anak Elohim yang hidup. Yesus mengatakan kepada Petrus, apa yang engkau katakan itu adalah kebenaran. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Kenapa begitu? Karena belum dia disalibkan. Jangan beritahukan dulu. Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Nanti ketika sudah ada waktunya tiba, sudah kebangkitan, baru engkau harus mengajarkannya. Engkau harus bersaksi. Kalau engkau mengatakan sekarang, maka mendahului waktunya Tuhan. Itu sebetulnya. Ini sekaligus juga meluruskan ajaran saksi Yehova. Mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Elohim, Tuhan. Berarti mereka belum baca ayat ini. Petrus dan Rasul Paulus menjelaskan. Markus 16, 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Kepada siapa? Kepada murid. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jadi kitab Matius, kitab Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan. Ada perdebatan di dalam channel YouTube berkata bahwa mana ada ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini ayatnya. Karena orang Yahudi maupun di luar orang Yahudi, orang Romawi, bahkan para ahli agama, kalau sudah mengatakan Mesias, menjelaskan tentang Mesias, sang penebus itu merujuk kepada pribadi Yesus dan sudah tergenapi. Dan 2 ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan menubuatan tentang kedatangan Mesias, Hamasya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 3, ia menerangkan kepada mereka, menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Diberitahukan kepada kita. Ketika Silas dan Timotius sedang datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, sang penebus, juru selamat yang ada, sudah ada dan akan datang. Yang berikutnya, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri mengajarkan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 6 ayat 17 Yohanes 14 ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku,
atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah pekerjaan Bapa. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lebih jelasnya secara tegas, Yohanes 10 ayat 30, saya baca dalam bahasa aslinya. Wa ani wahab echad. Wa ani wa ahab echad. Ini kalau belum mengenal kitab aslinya, ini bahaya. Kalau belum ada pertobatan, ini bahaya. Kenapa? Saya bisa baca dan bisa tulis. Wa ani dan aku. Ini Yesus sendiri yang mengatakan ini. Aku dan aku dan Bapa echad, satu. Artinya apa? Menyatu dalam satu kesatuan. Makanya ada banyak sekali ayat menjelaskan ini. Aku dan Bapa satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, sekaligus sudah mengenal Bapa, sekaligus kita mengenal namanya Yahweh itu, sekaligus kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga itu yang disebut dengan Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa dihitung-hitung. Ini bukan bukan pelajaran aritmatika. Bukan pelajaran matematika 1, 2, 3. Bukan. Ini adalah gambaran penyatuan diri. Makanya kita sebagai orang percaya harus bersatu. Kita harus bersatu di dalam Dia. Petrus dan Rasul Paulus menjelaskan seterusnya kepada kita. Dan yang terakhir, sudah, orang-orang Yahudi mau merajam dia. Belum. Orang-orang Yahudi mau merajam. Ini membuktikan. Kenapa? Ini jawaban kepada saksi Yehova sekaligus. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 31, oleh karena itu kembali orang-orang Yahudi mengambil batu agar mereka dapat merajam dia. Setelah dia katakan, aku wa ani wa ahab echad. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, orang Yahudi, ya, orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, tahu ketika seseorang mengatakan aku dan Bapa satu, itu adalah merupakan hujatan. Dia menyamakan diri dengan Tuhan. Dia menyamakan diri dengan Yahweh. Maka Yesus mengatakan aku adalah Yahweh itu sendiri. Kenapa? Aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi marah dan ingin mau merajam dia. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena engkau suatu pekerja baik. Yesus kan bertanya, mengapa engkau mau merajam aku? Mengapa engkau mau membunuh aku? Bukan karena engkau telah melakukan pekerjaan yang baik. Itu kata orang Yahudi. Maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Itu. Jadi ini menjelaskan kasihan kepada saudara saksi Yehova yang tidak mengerti hal ini. Roma 9 ayat 5 mengatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Yesua yang tadi berkhotbah di dalam bait suci dalam perayaan Pondok Daun itu adalah Elohim itu sendiri. Turun ke dalam dunia memberitakan karya keselamatan lewat dirinya. Ada amin? Ada diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Amin.